Mereka disekap dan dipekerjakan secara kasar sejak beberapa bulan terakhir. Dan kepada Ketua Partai Buruh, Bapak Said Iqbal yang terhormat, kenapa Anda saat ini terkesan diam-diam saja? Di tengah ramainya warga negara kita menjadi korban di Kamboja, tidak ada aksi sedikit pun. Tidak seperti kemarin, turun ke jalan, lempar telur di kedutaan besar Malaysia, demo di depannya, teriak-teriak di sana, meminta pulangkan seluruh TKI yang ada di Malaysia. Satu orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang Malaysia. Kalau perlu, pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia, sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Ini itu, Anda sangat vokal sekali kemarin. Tetapi kenapa Anda tidak melakukan hal itu sekarang? Kenapa Anda tidak meminta pemerintah untuk pulangkan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kamboja? Waduh, padahal gue 1 minggu lagi dah teken kontrak kerja di Kamboja Phnom Penh. Sumpah, saya geram sekali. Memang ya, warga IQ 78 itu memang susah untuk dibawa bincang, susah dikasih tahu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tergiur gaji besar, kakak beradik asal Jember diduga jadi korban TPPO di Kamboja. Lagi-lagi. Hampir setiap minggu pasti ada berita yang kurang sedap dari WNI kita di Kamboja. Ya, lagi-lagi mereka mengalami hal yang sama, hal klasik. Disiksa, ditindas, kemudian minta tebusan ratusan juta. Aduh, sebetulnya saya bosan dengan berita seperti ini karena setiap ada berita dari Kamboja pasti seperti ini beritanya. Bosan sekaligus menyayangkan sekali. Kenapa hal seperti ini terulang lagi? Ya, bagaimana dengan pemerintah kita? Allah. Oke, kita tonton saja dulu videonya, kemudian kita ulas di akhir-akhir video. Nasib pilu dialami oleh Torik Wahid Ismail dan adiknya Balkis Safira Nur Firdaus, warga perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Melalui sambungan telepon pada orang tuanya, mereka bercerita jika usai terperangkap pada jaringan TPPO Kamboja, mereka disekap dan dipekerjakan secara kasar sejak beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya berhasil kabur melarikan diri dan berjuang untuk sampai ke kantor KBRI di Kamboja. Dari kesaksian ibu korban, Tuti Suhartini mengatakan jika kedua anaknya berangkat ke Kamboja pada bulan Oktober 2022 lalu. Selama berada di Kamboja, mereka telah berpindah kerja 2 kali di perusahaan berbeda dengan iming-iming gaji yang fantastis sebagai digital advertising. Namun justru mendapat ancaman hingga meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah oleh pihak perusahaan. Selama 2 tahun ini sempat pindah di perusahaan lain gitu loh katanya, karena tidak diperpanjang yang perusahaan pertama. Anak-anak kan mau pulang juga tidak punya uang mas, tidak kesulitan. Akhirnya ditawarilah perusahaan yang kedua itu. Nah di situ itu yang mulai bermasalah. Dia tahu-tahu telepon gini, Bunda aku kirimkan uang 100 juta, buat apa? Begini, buat nebus aku, kalau enggak nebus aku enggak bisa pulang. Ada ancaman dari pihak perusahaan adminnya itu kalau enggak salah akan dibunuh anak saya dan keluarganya juga. Saat ini berada di KBRI Indonesia? Iya, di dekatnya KBRI Indonesia. Harapan saya ini mas ya, anak saya bisa pulang dengan selamat nyampe di rumah, itu aja wis. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk bisa memulangkan anak saya secepatnya itu mas. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Supri Handoko, mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membuat laporan dari hasil pertemuan dengan keluarga pekerja migran asal Jember untuk pemulangan mereka. Pasalnya, pihak Disnaker Jember memastikan bahwa kedua PMI tersebut berangkat ke Kamboja melalui jalur agensi yang bernotaben non-prosedural alias ilegal. Tanggal 5 April kita sudah langsung tuangkan dalam surat resmi untuk kita kirim kepada pos perlindungan
pos pelayanan pelindungan PMI di Banyuwangi, dan tentunya tembusannya sudah pada Pak Bupati sebagai laporan pada camat setempat kepada Disnakertran Provinsi Jawa Timur PT P2 TKI, yang tentunya nanti proses perpulangannya itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan PT P2 TKI itu semuanya sudah oke. Saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang, karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui. Sampai hari ini informasi terakhir saya sudah dapatkan bahwa mereka sudah ada di KBRI. Jadi di sana tentunya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas bagaimana PMI yang lain yang bermasalah di luar negeri. Selain itu, kini pihak Disnaker Jember telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja guna upaya pemulangan kedua PMI tersebut ke kampung halamannya. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan. Ya, kedua kakak beradik ini sudah ada di kantor KBRI ya, sudah diamankan di sana karena sudah berhasil kabur dari perusahaan di mana dia bekerja karena mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari perusahaannya, sampai-sampai minta tebusan 100 juta ya, gila sekali ya. Dan inilah selalu berulang-ulang beritanya ya, ketika ada case atau berita tentang TKI di Kamboja, pasti beritanya seperti ini ya. Ujung-ujungnya mereka minta pulang karena disiksa, ditekan, bahkan minta tebusan ratusan juta ya. Ini selalu berulang case-nya, tetapi sepertinya dari pemerintah itu tidak ada tindakan konkret untuk menyelamatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Dengan seringnya adanya berita seperti ini, seringnya penindasan, penyiksaan, bahkan kematian yang dialami warga negara kita di Kamboja. Ya, ini bukan satu atau dua, ini seakan-akan menjadi makanan warga negara Indonesia, berita-berita seperti ini. Ya, dengan seringnya case seperti ini, dengan ramainya warga negara kita menjadi korban di Kamboja, kenapa pemerintah Indonesia tidak berpikir, tidak muncul pemikiran untuk memulangkan saja semua warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja, agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, agar tidak ada korban lagi. Kerjasamalah dengan pemerintah Kamboja untuk memulangkan, untuk mencari, untuk mensweeping pekerja Indonesia di sana. Kerjasama dengan mereka untuk dipulangkan seluruh PMI yang ada di sana. Dengan begitu, rasa-rasanya tidak akan ada lagi berita-berita seperti ini. Tidak akan ada lagi WNI yang menjadi korban di sana. Dan kepada Ketua Partai Buruh, Bapak Said Iqbal yang terhormat, serta kepada kawan-kawannya, kepada aliansinya, kenapa Anda saat ini terkesan diam-diam saja? Tidak vokal seperti ketika kejadian di Malaysia. Bukankah case yang terjadi di Kamboja ini menurut saya lebih parah daripada apa yang pernah terjadi di Malaysia? Di tengah ramainya warga negara kita menjadi korban di Kamboja, Anda terkesan diam-diam saja, tidak ada aksi sedikit pun. Tidak seperti kemarin, turun ke jalan, lempar telur di kedutaan besar Malaysia, demo di depannya, teriak-teriak di sana, meminta pulangkan seluruh TKI yang ada di Malaysia. Kemudian ajak perang. 2, 3. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Nah, yang terakhir kami minta agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengirimkan nota diplomatik, tapi meminta pertanggungjawaban daripada pemerintah Malaysia. Kalau perlu pulangkan tenaga kerja di Indonesia. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia, sebagai ILO governing body saya tahu lumpuh itu ekonomi Malaysia. Ini itu, Anda sangat vokal sekali kemarin. Tetapi kenapa Anda tidak melakukan hal itu sekarang? Kenapa Anda tidak meminta pemerintah untuk pulangkan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kamboja? Biar case ini berkesudahan, biar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban di Kamboja. Kenapa Anda tidak meminta itu? Kenapa Anda tidak melakukan itu sekarang?
Kenapa Anda tidak vokal? Kenapa Anda tidak teriak-teriak? Kenapa Anda tidak meminta pemerintah untuk pulangkan seluruh WNI yang ada di Kamboja? Seperti kemarin ketika Anda meminta seluruh TKI dipulangkan dari Malaysia. Kenapa Bapak Said Iqbal? Apa yang Anda takutkan? Apakah ada kaitannya dengan berita yang beredar baru-baru ini bahwa pejabat tinggi kita menjadi payung, menjadi pelindung perusahaan judi online di Kamboja? Apakah ada kaitannya dengan itu sehingga Anda terkesan diam-diam saja? Tapi semoga saja tidak. Jangan sampai hati nurani Anda, jangan sampai rasa cinta Anda kepada warga negara kita hanya terketuk ketika kes itu terjadi di Malaysia. Tetapi juga terbuka saat ketika kes-kes itu terjadi di negara lain. Salah satunya di Kamboja. Betapa banyak, betapa ramai warga negara kita menjadi korban di sana, Bapak Said. Lalu kenapa Anda diam-diam saja? Sungguh tidak masuk akal sekali. Dari sangat vokal menjadi senyap, menjadi diam. Entah ada apa. Tetapi yang membuat saya lebih geram lagi adalah ketika saya membaca komen dan bunyi komennya seperti ini. Asli, saya geram sekali. Waduh, padahal gue 1 minggu lagi dah teken kontrak kerja di Kamboja, Phnom Penh. Sumpah, saya geram sekali membaca komen ini. Memang ya, warga IQ 78 itu memang susah untuk dibawa bincang, susah dikasih tahu. Dengan maraknya kasus seperti ini, masih ada saja warga kita itu yang berkeinginan untuk bekerja di Kamboja. Allahu Akbar. Ya, jadi komentar tadi itu direspon oleh netizen yang lain. Siapkan juga pesan-pesan terakhir, Kak, gitu ya. Gajinya gede dan lewat PT resmi kok, Kak, tapi surat kontraknya kok tulisan Cina ya. Katanya gajinya gede 20 juta. Allah, sudah jelas-jelas pemerintah kita itu tidak kerjasama dengan Kamboja dalam pengiriman TKI. Dan kontraknya katanya bertuliskan tulisan Cina. Di sini saja sudah mencurigakan. Bagaimana kita mau tekan kontrak sementara kita tidak paham bahasanya? Allahu Akbar. Isi surat kontraknya tahu nggak? Kalau nggak tahu wajib waspada. Buat apa gaji gede kalau di sana disiksa? Ya, mending tanya ke Disnaker, penyalur kerjanya berizin atau enggak, kontrak kerjanya bagaimana. Terus kalau ada apa-apa harus kemana dan menghubungi siapa? Jangan sampai kayak di video. Kemudian dijawablah sama netizen yang lain. PT resmi, negara udah menyatakan dari dulu nggak punya hubungan kerjasama tenaga kerja dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Ya, sudah dikasih tahu sama netizen lainnya bahwa negara mengatakan tidak kerjasama dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand dalam urusan tenaga kerja. Jadi kalau ada agen atau perusahaan pemberangkatan TKI ke 3 negara tersebut itu adalah ilegal. Ya, please warga Indonesia, jangan bego-bego amat lah. Butuh kerja ya butuh kerja, butuh duit ya butuh duit, tapi pakai akal juga. Kalau negara sudah melarang kita untuk kerja di 3 negara tersebut, ya kita harus nurut. Artinya, ketiga negara itu tidak layak untuk kita bekerja. Negara melarang kita untuk bekerja di 3 negara itu karena bahaya, saudaraku. Ya, janganlah kerja di sana. Negara udah melarang, apalagi dengan berita-berita kes-kes yang dialami oleh saudara kita. Masihkah kita berkeinginan untuk bekerja di Kamboja dengan iming-iming gaji yang fantastis? Anda pergi bekerja ke Kamboja sama aja Anda masuk ke lubang buaya. Ya, membahayakan diri sendiri. Oke, ya saya jadi emosi ya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.